Yahweh Sipoho. Selamat tahun baru. Tidak tahu tadi malam apakah ada yang kedua dan melihat ke atas, karena pasude kan sebenarnya dekat. Nah, kalau pasude kalau banyak di pasude ya. Tidak tahu apakah ada yang melihat, tapi saya belum melihat ya. Yang saya lihat adalah kembang api. Jadi yang saya lihat banyak kembang api dari mana-mana tadi malam itu, untuk mengungkapkan kegembiraan, sukacita dalam mengakhiri tahun 2025 dan menyambut tahun 2026. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita mengawali tahun 2026 ini bukan dengan kembang api atau pesta besar atau dengan mabuk-mabukan. Ada juga yang merayakan seperti itu, karena disuruh mabuk. Dan begitulah cara merayakan, begitulah memulai tahun yang baru ini. Tetapi kita memulainya dengan Ekaristi dan memandang Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Ini bukan kebetulan, tetapi karena memang pesan iman yang sangat dalam. Awal yang baik dimulai bersama dengan Tuhan dan ditemani oleh seorang ibu. Jadi itu dia, kita harus memulai di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, dan mengakhirinya juga nanti di dalam Tuhan. Dan hari ini juga disebut dengan Hari Perdamaian Dunia. Ini semua memiliki makna yang sangat dalam bagi kita. Mengapa? Karena sesuatu itu harus kita mulai dengan damai. Ya. Kita harus memulai dengan damai, dengan hati yang damai. Nah, karena itu, segala hal yang membuat hati ini masih terbebani, entah itu kebencian, dendam, maka kita harus tinggalkan itu. Karena kita sudah tahu selama 2025 ini hal itu tidak memberikan keuntungan bagi kita, tetapi justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin tidak tenang di dalam kehidupan kita. Maka segala beban-beban itu, ya, segala kebencian, dendam harus ditinggalkan, ya, harus ditinggalkan. Injil hari ini menceritakan para gembala yang datang tergesa-gesa ke Bethlehem. Ini menimbulkan simbol, ini menimbulkan semangat yang baru. Ya. Dikatakan tergesa-gesa, cepat bergerak. Ada semangat baru untuk pergi ke Bethlehem. Dan mungkin kalian masih ingat apa itu Bethlehem. Bet artinya, ada yang tahu? Saya dapat hadiah nanti apa punya bet? Ada? Tidak apa-apa. Mana tidak? Tidak juga akan dikasih hadiah. Bet artinya rumah, ya, rumah. Lehem artinya roti. Jadi itu rumah roti. Mereka cepat-cepat pergi ke rumah roti. Siapakah roti yang mereka temukan di sana? Siapa? Ini dia, Yesus. Ya, Yesus. Dan itulah yang selalu kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Ya, apakah kita cepat-cepat, ya, seperti para gembala itu. Ya. Dan di sanalah Yesus menjadi roti bagi mereka. Ya. Yang membuka hati kepada mereka, membuka tangan kepada mereka. Dia menjadi roti. Itulah yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke rumah roti itu,
karena di sana ada bayi Yesus. Di sana para gembala menemukan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Memang banyak hal yang tidak dimengerti oleh Maria dalam mengikuti Yesus, dalam menemani Yesus, dalam memelihara Yesus secara manusiawi. Banyak persoalan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Bukan karena ada Yesus di dalam hidupnya, ada Yesus, dia lahirkan Yesus, maka tidak ada persoalan. Tidak. Ya, tidak. Tetapi semua persoalan, semua permasalahan, semua tantangan yang dihadapi, dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini yang harus kita renungkan dan yang harus kita terapkan di dalam hati kita. Dan harus kita hidupi di tahun 2026 ini. Segala perkara, segala persoalan bukan langsung dikurangkan. Jadi sebentar kalau ada sesuatu satu foto, video kan langsung viralkan masuk ke medsos. Ya, Maria menyimpan di dalam hati, dan bukan hanya menyimpan, bukan maksudnya dendam. Saya mau simpan perbuatan ini dan awas kamu nanti. Dikatakan dia merenungkannya. Ya, dia merenungkan apa kehendak Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan dalam peristiwa ini. Mungkin tidak menyenangkan, mungkin menyakitkan, mungkin melelahkan, mungkin mengecewakan, tapi mungkin juga menggembirakan, ya, membawa sukacita. Semua itu harus dilihat apa maksud Tuhan di dalam semuanya ini. Di awal tahun ini kita belajar dari sikap para gembala. Mereka itu adalah orang-orang yang sederhana, dan mereka yang sangat sederhana. Dan justru mereka inilah yang bisa bertemu dengan Tuhan. Herodes, yang adalah pemimpin pada saat itu, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dia tidak bisa melihat bayi Yesus, karena dia mengatakan, saya tidak mungkin turun dari tahta saya, dari kenyamanan saya ini. Tidak mungkin ini, saya harus turun. Tidak mungkin. Maka ketika itulah dia tidak bisa bertemu dengan bayi Yesus, tetapi justru yang ada di dalam hatinya adalah kebencian, kecemburuan, iri hati, dan sampai mau membunuh Yesus, karena dia merasa itu adalah saingan bagi dia. Maka semua ini harus kita lihat di dalam diri kita. Kalau masalah kecemburuan, iri hati, dendam, kedengkian, seperti kita masih berat, mungkin kita orang sederhana, ya. Tetapi hati kita adalah hatinya Herodes, ya. Hatinya Herodes yang tidak mau turun seperti para gembala. Mereka tidak menunda, tidak banyak alasan, tidak menunggu waktu yang sempurna. Tidak mengatakan ini waktunya belum bagus ini. Mereka langsung pergi ketika mendengar kabar tentang Yesus. Dan itu yang dikatakan tadi tegas. Inilah semangat yang kita miliki, itu adalah semangat pada gembala di awal tahun ini. Tidak ada panjang hingga memang tadi malam sudah diingatkan saya, jangan terlalu panjang khotbah hari ini karena masih ngantuk. Karena tadi malam kan ada yang tidur mungkin ada jam 2, dan saya pastikan ada yang tidur jam 2 paling tidak di antara kami, karena begitu semangat untuk berkaraoke, ya. Karena tadi malam itu keluar semua potensi-potensi bakat-bakat yang ada di dalam diri kami, ya. Sehingga sampai jam 2 bernyanyi, berkaraoke. Awal tahun sering membuat kita penuh rencana, resolusi, rencana kerja, rencana keluarga, rencana ekonomi, rencana hidup.
itu semua baik. Mungkin nanti Anda memposting di PJP-nya atau di story WA-nya dan lain sebagainya. Lalu sesudah itu terhapus. Kalau di WA mungkin hanya 24 jam. Di Facebook mungkin masih lama, tetapi karena terlalu banyak yang diposting akhirnya tidak ingat lagi. Sehingga resolusinya dia hanya berresolusi, membuat resolusi, hanya sebatas itu. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita yang paling penting bukan hanya banyak rencana, tetapi mau melangkah menuju Tuhan. Jadi itu yang pertama, melangkah menuju Tuhan. Tahun 2026 ini akan baik, bukan karena semua berjalan mulus, ya, bukan karena berjalan baik, tetapi karena kita mau mencari Yesus di tengah hidup kita sehari-hari. Karena kita mau mencari Yesus di situ, di rumah, di tempat kerja, di kebun, di pasar, di pelabuhan, dan juga di tengah persoalan dan keterbatasan kita sebagai umat. Nah, disitulah kita menemukan Tuhan yang sederhana. Ketika kita bisa memiliki hati yang mengampuni, ya, ketika kita memiliki hati yang menerima siapa saja, ketika kita bisa mengerti dan memahami orang lain. Maria tidak banyak bicara dalam Injil hari ini. Dia tidak sibuk menjelaskan, dia tidak sibuk memberikan nasihat. Dia tampil mungkin di mana-mana itu di TikTok dan lain sebagainya. Dia mengatakan apa motivasi hari ini, lalu dibuat. Maria tidak, ya. Dia tidak membuat itu. Tidak banyak kata, sama juga dengan suaminya. Dia menyimpan dan merenungkan dalam hati. Ini pesan penting bagi kita di awal tahun. Seringkali hidup kita terlalu ribut, banyak suara, banyak keluhan, banyak komentar, banyak kekhawatiran. Maria mengajak kita untuk menyimpan hidup kita di hadapan Tuhan, merenungkan apa yang terjadi dan percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika belum kita mengerti. Kalau itu kata waktunya itu ada pesan wali kota itu, marilah kita seperti Maria, seperti Yusuf. Dia tidak banyak berkomentar, dia tidak banyak mengeluh apa yang mereka alami, ya. Tetapi dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada bapaknya, kepada pastornya, kepada susternya, kepada gereja, ya. Tidak tinggal dalam sungut-sungut, karena orang yang bersungut-sungut tidak akan sampai ke tanah terjanji seperti orang Israel, yang mereka bersungut-sungut di padang gurun dan akhirnya mereka mati satu persatu. Dan lihat, yang suka bersungut-sungut di dalam gereja kita, pelan-pelan dia juga akan gimana? Malas dia ke gereja. Kan gitu. Lihat yang tidak bersungut-sungut itu, tidak. Tapi yang banyak sungut-sungutnya, itulah nanti yang jarang dan pelan-pelan dia menyimpang. Maka lihatlah apakah kita yang bersungut-sungut atau dia merenungkan semuanya di dalam hati, di dalam Tuhan. Tahun 2025 mungkin meninggalkan duka, ya, kekecewaan atau duka yang belum terjawab. Dan ini yang harus kita renungkan saudara-saudaraku, khususnya kita umat di paroki Laterna ini. Mungkin ada perpecahan, ada perbedaan pendapat. Kita jangan tinggal di situ, karena itu tidak ada artinya. Mari kita melangkah di tahun 2026 ini, ya, kita melangkah di situ. Maria mengajarkan kita untuk tidak membuang semuanya, tetapi membawanya ke dalam hati dan menyerahkannya kepada Allah. Di akhir Injil tadi Yesus disunat dan diberi nama. Namanya adalah Yesus, berarti Tuhan menyelamatkan. Ini kabar gembira bagi kita di awal tahun 2026.
Tahun yang baru bukan jaminan tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Karena itulah diberi namanya Manuel. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Yang terjadi di tahun 2025, kita tak pernah membayangkan akan ada banjir, akan ada longsor, ya. Dan di tahun-tahun sebelumnya kita tak pernah membayangkan ada COVID. Yang mungkin kita takuti adalah perkiraan-perkiraan cuaca atau perkiraan karena sulit kita membedakan sekarang dengan MBG dengan kasus bagaimana MBG dan BMKG ya. Awal ada ini ada itu, tapi sampai saat ini kita masih dalam keadaan damai, yang dalam keadaan sukacita. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita harus serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita tidak tahu tentang kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana ekonomi kita di tahun 2026 ini. Tidak tahu juga bagaimana keluarga kita di tahun 2026 ini. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Yang kita tahu satu hal, Yesus berjalan bersama kita. Itu yang pasti. Dia berjalan bersama kita. Saudara dan saudari yang terkasih, di awal tahun 2026 ini, gereja mempersembahkan kita kepada Maria, Bunda Allah. Seperti seorang ibu, Maria tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi menjanjikan penyertaan dan doa. Karena itu, marilah kita melangkah memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang lebih percaya, dengan doa yang lebih setia, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan dengan hati yang penuh pengampunan, ya, dengan hati yang penuh pengampunan. Semoga Santa Perawan Maria Bunda Allah menyertai kita, menyertai keluarga-keluarga kita, menyertai komunitas-komunitas kita, menyertai seluruh umat paroki kita di samping Fransiskus Asisi Nazaret ini, dan seluruh langkah hidup kita sepanjang tahun 2026 ini. Selamat Tahun Baru.